Ya, saya kira belum apa-apa DPR sudah mau mencoba otoriter. Sejak kapan mereka punya hak untuk melarang anggota DPR untuk bersuara tentang apapun? Ya, belum apa-apa sudah otoriter begitu, apalagi Komisi 3 atau MKD, silakan. Saya sebagai anggota DPR RI punya kewajiban menurut undang-undang melakukan edukasi politik, hak saya untuk melakukan itu. Kalau saya berbeda pendapat dengan dia, bukan berarti dia boleh sewenang-wenang manggil dan mengadili orang. Silakan dipelajari dulu. Ya, ada tahapan-tahapannya. Jangan belum apa-apa DPR sudah jadi lembaga swasta. Ya, saya kira fenomena pacok ini sudah dibicarakan di mana-mana. Ya, kalau mau manggil saya silakan panggil dulu itu yang namanya bocor halus, Tempo. Coba mereka investigasi mendalam baru panggil saya. Kalau dia panggil saya tanpa panggil dan dalami masalah ini di publik, saya kira itu otoriter namanya. Dan saya pasti lawan. Ya, jadi jangan sembrono menggunakan kekuasaan. Kekuasaan itu ada batasnya. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau berpolitik itu didasarkan kepada kebenaran, pada cita-cita mulia, ideologi bangsa, konstitusi kita, dan komitmen terhadap rakyat, bangsa dan negara, serta menghormati jasa para pahlawannya, maka apapun resikonya itu kami siap menghadapi. Jadi perjuangan ini memiliki struktur 1,2 juta. Selama ini kami sangat bersabar, dan akhirnya di dalam pilkada kesabaran revolusioner itu membuahkan hasil berupa dukungan kemenangan di tengah-tengah berbagai intimidasi yang mencoba menenggelamkan PDI Perjuangan. Dalam disertasi saya, kami tegaskan bahwa PDI Perjuangan akan ada sepanjang bangsa ini ada. Meskipun kehidupan partai selalu mengalami pasang naik dan pasang turun, tetapi di dalam seluruh dinamika itu kami tetap kokoh kepada cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Karena itulah rekan-rekan pers, kami juga mohon bantuannya, karena di situ. Ya, justru sebaliknya ya, apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax, ya. Dan ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut. Orang tersebut bahkan sudah dilaporkan ke MKD, ya. Karena kami juga anggota MKD ya. Orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD. Kami ingin meminta keterangan beliau apa yang menjadi bukti, ya, apa yang menjadi dasar juga disampaikannya tuduhan tersebut. Namanya pilkada ini tidak hanya antar dua kubu ya. Karena jadi hampir nggak mungkin Kapolri ya menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu. Karena di pilkada itu bisa terjadi mix ya antar kubu partai-partai politik gitu kan. Di provinsi A misalnya partai A berkoalisi dengan partai B. Di provinsi lainnya berseberangan. Ya, jadi secara logika nggak logis ya. Dan kami minta sesama teman-teman anggota DPR, walaupun kita bebas berpendapat, tapi harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Jangan hanya narasi-narasi, karena ini justrulah yang akan bisa menjadi situasi tidak kondusif. Saya dengar orang tersebut sudah dilaporkan di MKD. Kalau dilaporkan di MKD, prosedurnya tentu akan dipanggil, dimintai keterangan, dan diminta untuk membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, tentu ada konsekuensinya. Ya. Saya nggak tahu. Pokoknya saya mendengar saya kan anggota MKD ya. Saya mendapat informasi ada anggota DPR yang dianggap menyampaikan informasi yang tidak tepat atau fitnah atau hoax. Informasi tanpa bukti bersifat tuduhan. Ya kan anggota DPR itu kalau secara hukum memang imun, tapi di MKD kami punya mekanisme supaya setiap pernyataan itu tidaklah bernuansa fitnah. Gitu. Justru disitulah menerobos yang namanya imunitas anggota DPR tersebut memang tidak
bisa dipersoalkan secara hukum, tapi tentu bisa dipermasalahkan di MKD. Iya. Iya, persis. Ya. Ya. Hari Selasa, sekitar hari Selasa. Apa? Mengambil siapa? Oh enggak. Enggak, baru 2 kali yang periode ini ya. Yang periode ini kan baru 2 kali. Berkali-kalinya dari mana? Baru 2 kali. Ya kita selesaikan. Jadi kita ini maunya yang lebih teknis. Makanya Kadipropamnya kita panggil ya. Kalau Kapolri kan kebijakan secara umum. Ya silakan. Ya, nah itu dia. Ya, itu dia. Kalau Senpi ya, yang kita pengen cek itu adalah bagaimana mekanisme audit yang reguler. Kalau orang pertama mendapatkan Senpi oke lah ya, tapi kan situasinya terus berubah ya. Kehidupan orang juga dinamis. Misalnya tahun ini dia santai, tahun depan dia mungkin complicated ya, dia stres dan lain sebagainya. Apakah masih layak untuk menggunakan Senpi? Saya komunikasi dengan teman-teman Polri, katanya sudah ada, tapi sejauh mana penerapannya? Ya, kalau misalnya kayak yang di Semarang, ya ini kan kembali ke fenomena oknum. Oknum itu kan di Polri ada, di DPR banyak, ya kan ya, di legislatif ada, di eksekutif ada. Nah, kalau yang di Semarang dikatakan itu gangster, jangan sampai sudahlah melakukan kelalaian atau bahkan kejahatan dan melakukan penembakan, malah membuat stigma-stigma terhadap masyarakat. Namanya tawuran itu kan belum tentu gangster, biasalah anak-anak ya, remaja tawuran kayak di dapil saya, ya bukan biasa, sering terjadi, tapi bukan berarti mereka gangster. Gangster itu kan kejahatan terorganisir, ya. Dia memang tujuan utamanya melakukan kejahatan dan membentuk kelompok. Apakah hal tersebut yang terjadi di Semarang? Jadi jangan sembarangan, ya. Saya ingatkan penegak hukum kita jangan sembarangan mengeluarkan pernyataan. Bahkan ini kan masih sedang proses juga. Ya.